pertama, sistem indera pada hewan vertebrata. Ada sistem indera pada pisces. Ikan memiliki indera yang disebut gurat sisi mata, alat pendengaran, dan alat pencium. Gurat sisi berfungsi mengetahui perubahan air sehingga ikan mengetahui kedudukan di dalam air. Yang kedua, ada sistem indera pada amfibi atau katak. Pada katak, indera penglihatan dan indera pencium berkembang lebih baik daripada organ lainnya. Indera penglihatan pada katak berupa mata yang dilindungi kelopak dan membran tembus cahaya yang disebut membran nikitans. Yang ketiga, ada sistem indera pada reptil. Indera reptil yang berkembang dengan baik adalah indera pencium. Pada kadal dan ular, indera penciumannya berupa Jacobson, terletak di langit-langit rongga mulutnya, berupa lubang-lubang kecil yang tepinya mengandung sel-sel saraf pencium. Yang keempat, sistem indera pada mamalia. Pada umumnya, semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan tertentu. Kucing memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. Indera pada burung yang berkembang dengan baik adalah indera penglihatan, yaitu mata. Mata burung dapat berakomodasi dengan baik. Burung yang hidup dan mencari makanan pada malam hari, pada retinanya banyak mengandung sel batang. Sedangkan burung yang hidup dan mencari makanan pada retinanya banyak mengandung sel kerucut. Umumnya burung memiliki daya akomodasi yang sangat baik sehingga dapat melihat mangsanya dari jauh. Selanjutnya, sistem indera pada hewan invertebrata. Yang pertama, ada sistem indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa tidak memiliki indera tetapi peka terhadap rangsangan cahaya. Selanjutnya, sistem indera pada porifera. Sama halnya dengan protozoa, porifera juga tidak memiliki indera tetapi peka terhadap rangsangan. Porifera tidak memiliki jaringan sejati, tapi tubuhnya tersusun atas berbagai sel. Kemudian ada sistem indera pada cacing pipih. Seluruh cacing pipih memiliki indera peraba dan sel komporepsetor di seluruh tubuhnya. Beberapa spesies juga memiliki indera tambahan berupa auricula atau telinga. Kemudian ada sistem indera pada Coelenterata. Hewan Coelenterata ini disebut juga sebagai kelompok hewan hidra, yang mana hidra ini memiliki sistem saraf difus. Disebut sistem saraf difus karena memang hewan kelompok hidra ini memiliki sel-sel saraf yang masih tersebar dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian sistem indera pada moluska atau siput. Bekicot mempunyai 2 pasang antena. Pada sepasang antena yang panjang, di ujungnya terdapat mata sebagai indera penglihatan, sedangkan sepasang mata yang pendek berfungsi sebagai indera peraba. Kemudian ada sistem indera pada Annelida. Annelida memiliki sistem peredaran darah tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Cacing tanah memiliki indera penerima rangsangan yang cukup baik. Indera tersebut berada di permukaan tubuhnya dan hanya mampu membedakan gelap terang. Kemudian ada sistem indera pada insekta. Sistem indera penglihatan pada serangga berbeda dengan moluska dan vertebrata. Pada mata serangga disebut mata majemuk atau mata faset karena terdiri dari saluran berulang yaitu omatidia. Setiap saluran berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Kemudian materi selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Sistem reproduksi seksual pada burung. Burung termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Fertilisasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk, ditandai dengan masuknya sel sperma ke dalam oviduk. Kemudian ada sistem reproduksi pada mamalia. Mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali platypus yang berkembang biak secara bertelur atau vivipar juga. Nah, proses peleburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betinanya atau fertilisasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Nah, zigot ini selanjutnya bergerak ke
uterus atau rahim dan akan menjadi embrio. Selanjutnya ada sistem reproduksi seksual katak. Katak melakukan reproduksi dengan cara fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempelkan tubuhnya pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Sel telur dan sperma yang melebur kemudian menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya sistem reproduksi seksual ikan. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Gonad ikan jantan berupa sepasang testis yang berbentuk lonjong halus berwarna putih kekuningan dan menggantung pada abdomen atau dinding rongga perut. Sedangkan gonad ikan betina berupa ovarium dengan ciri berbentuk lonjong berwarna bening kemerahan, mirip agar-agar, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga mulut. Nah, pada umumnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar dan pembuahannya ini terjadi di luar tubuh induk atau biasa disebut sebagai fertilisasi eksternal. Di dalam tubuh mamalia terdapat begitu banyak jenis hormon. Nah, kelenjar endokrin utama pada mamalia adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar tersebut mempengaruhi berbagai sel dan satu sama lainnya selama perkembangan mamalia. Kemudian ada sistem reproduksi pada pisces. Endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Namun ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya badan stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Selanjutnya ada sistem endokrin pada aves. Adapun hormon yang terdapat pada hewan aves ini dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin tersebut terdiri atas glandulae pituitaria atau hiposia yang terletak di dasar otak pada ujung infundibulum, glandulae tiroida yang terletak di bawah pena jugulari yang terletak cabang arteri subdan dan arteri karot. Yang terakhir ada sistem endokrin pada amfibi. Sistem endokrin pada amfibi mirip pada vertebrata tingkat tinggi. Katak misalnya memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi internal yang disebut hormon. Fungsinya untuk mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan berbagai macam jaringan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin atau sistem hormon yang ada pada reptil terdiri atas pengeluaran hormon penting bagi fungsi tubuh yang normal, seperti contohnya ular mempunyai kelenjar endokrin yang sama pada hewan mamalia. Selanjutnya ada sistem saraf hewan vertebrata. Yang pertama, sistem saraf pada pisces. Sel-sel saraf ikan mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal luar atau endoderm. Unit terkecil dari sistem saraf disebut neuron yang terdiri atas inti jaringan. Perpanjangan sel terdiri atas dendrit dan akson. Pertemuan antara akson dan dendrit dari sel saraf lainnya disebut sinapse. Yang kedua ada sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, otak dan sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang juga dibungkus oleh dua lapisan selaput, yaitu durameter yang berbatasan dengan tulang dan pipiameter yang berbatasan dengan jaringan saraf. Pada amfibi, otak tengah sebagai pusat penglihatan berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik. Kemudian selanjutnya ada sistem saraf pada aves. Susunan saraf burung berupa dengan susunan saraf manusia dan hewan menyusui. Semua aktivitas saraf diatur oleh susunan saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak burung terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil yang berguna mengatur keseimbangan terbangnya dan sumsum lanjutan.
Selanjutnya, sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Cerebrum berukuran lebih besar jika dibandingkan keseluruhan bagian otak dan berlobus lateral 2 buah. Lobus opticus ada 4 buah. Setiap bagian lateralnya dibagi oleh alur transversal menjadi lobus anterior dan posterior. Otak terdiri dari beberapa bagian yang hampir sama dengan vertebrata lain, yaitu seperti pronsencephalon, lobus opticus, cerebrum, dan medulla oblongata.